Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia 33 ayat 10-11. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi dan sepi itu, tanpa manusia atau penduduk ataupun hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Suara orang-orang yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita boleh menangkap satu hal, bahwa tidak ada yang mampu menghentikan perubahan. Perubahan itu jelas dan signifikan dalam teks ini. Perubahan yang dimaksud itu adalah bagaimana Tuhan mengubahkan kengerian, kesunyian menjadi keramaian yang penuh dengan sorak-sorai. Kita mengetahui bahwa ketika kita sudah berada di tahun 2025 ini dan mencoba membandingkan kampung halaman kita 25 tahun yang lalu, di sana benar-benar kesunyian itu tercipta. Tetapi setelah kita kembali ke kampung halaman kita melihat keramaian itu yang luar biasa, dan kita tidak tahu dari mana saja mereka ini datang ke tempat itu. Dan kemudian kita boleh menjadi kebingungan karena kita nampaknya tidak dapat memahami lagi tempat itu, karena hal yang signifikan terjadi di sana, yakni perubahan. Allah menjanjikan perubahan yang signifikan, dan ini adalah bagian dari penghiburan itu. Kita boleh memahami bahwa sebenarnya Tuhan mengizinkan kita berada bahkan di perbudakan, bahkan di perkara atau hal-hal yang sulit itu. Tetapi jangan berhenti di sana. Terkadang ketika kita melihat bahwa kita berada di dalam tekanan, kita mencoba untuk lari dari tekanan itu. Kita tidak mencoba melihat apa sebenarnya petunjuk Tuhan di balik tekanan itu. 70 tahun itu bukan waktu yang singkat. Memang Indonesia yang dikatakan dijajah ratusan tahun, 70 tahun itu lebih sedikit daripada 300 tahun. Tetapi lihat, 70 tahun itu serupa atau setara dengan umur manusia sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Mazmur. Berarti dia lahir dan mati ketika berada di perbudakan. Itu adalah prinsipnya. Tentu di sana akan ada keputusasaan. Barang siapa yang melihat masa depan dan kemudian menunjukkan keputusasaan, maka dia akan kehilangan kebahagiaannya. Pengharapan itu adalah sau bagi jiwa kita. Bagaimana kita
tetap pada pendirian kita, dan bagaimana kita akan terus mengarungi samudra ini, gelombang-gelombang ini, dan kita boleh sampai kepada tujuan kita. Di sanalah sebenarnya letak pengharapan itu. Iman menumbuhkan pengharapan. Ketika kita melihat di sana ada ketidakpastian, tetapi ketika kita memiliki iman, iman itu akan merespon. Di sana sebenarnya Tuhan menginginkan iman yang benar. Jika kita beriman di dalam Kristus, hal itu akan merespon, dan kemudian respon kita itu akan membawa kita kepada sebuah pengharapan yang besar. Dan karena pengharapan yang besar itulah kita boleh memahami semua ini bukan untuk keputusasaan, tetapi untuk menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja lewat sejarah itu. Teks yang kita telah dengarkan hari ini menghantarkan kita untuk merenungkan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jangan ketika saudara menerima hal yang buruk saat ini, saudara berkata bahwa Tuhan itu tidak baik. Keburukan saudara itu adalah menurut ukuran saudara, karena Tuhan yang mengetahui masa depan saudara. Terkadang kita lupa bahwa ujian itu adalah bagian pemurnian. Ujian itu adalah untuk mengetahui kelemahan. Saudara ketika berada dalam bangku sekolah, saudara akan menghadapi ujian. Mengapa ujian itu harus dilakukan? Ketika saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, pasti ada jawaban yang salah. Dan ketika saudara mengetahui bahwa jawaban saudara itu salah, di sanalah sebenarnya saudara mengetahui tentang kelemahan saudara. Semakin saudara menghadapi tekanan, kesulitan dalam hidup ini, sebenarnya kita harus memiliki cara pikir yang lebih jernih. Bahwa kita menyadari kita adalah orang yang paling lemah. Karena kita adalah orang yang paling lemah, maka kita memohon petunjuk dari Tuhan supaya kita menjadi orang-orang bijaksana. Jangan berhenti dengan kegagalan itu. Jangan berhenti dengan kesusahan itu. Tetapi lihatlah, Tuhan mempersiapkan yang terbaik bagi saudara. Akankah saudara meninggalkan tempat itu? Ataukah saudara berjuang untuk sampai kepada hal yang harus diperjuangkan itu? Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Engkau telah menolong kami, membawa kami kepada perenungan yang sangat penting. Meskipun Engkau mengizinkan bangsa-Mu terbuang, bangsa-Mu dihancurkan, bangsa-Mu menjadi bangsa yang sunyi, tetapi Tuhan mempunyai maksud yang lain. Bapa, ajarlah kami supaya mengerti rencana Tuhan, jalan yang Tuhan telah tunjukkan kepada kami, supaya dengan iman yang benar kami boleh merespon, supaya kami semakin mencintai-Mu, bahkan di titik terendah kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.